Hai Sobat Pokeda, saya Aziz. Kali ini kita bakal ngomongin nih soal kasus-kasus yang ternyata bersinggungan dengan implementasi pasal 34. Nah, hari ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Raka, Sipa, Laila, Raffi, dan Saudara. Lanjut, kita ke topik pembicaraannya. Saya mau tanya kepada kalian. Kalian pernah nggak dengar tentang demo yang menolak program bantuan sosial terhadap pemerintah? Yang katanya program ini tidak efektif dan malah menghambat kemandirian masyarakat miskin. Iya nih, aku dengar juga banyak yang bilang kalau program-program bantuan sosial itu cuma jadi pemberi makan tanpa memberikan solusi jangka panjang. Mereka lebih setuju kalau pemerintah fokus pada pemberdayaan masyarakat. Setuju sih, aku juga sering dengar kritik kayak gitu. Tapi di sisi lain tuh banyak juga yang berpendapat bahwa bantuan sosial itu penting, terutama bagi kelompok yang rentan kayak lansia, anak-anak, sama penyandang disabilitas. Betul, bantuan sosial itu ibarat jaring pengaman sosial. Tapi kalau didistribusikan secara terus-menerus tanpa dibarengi dengan peningkatan kemampuan diri, itu semua bakal sia-sia. Nah, ini dia inti masalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu bagaimana caranya agar bantuan sosial bisa menjadi jembatan untuk keluar dari kemiskinan dan bukan malah membuat semakin ketergantungan. Mungkin kita perlu program yang terintegritas. Misalnya, pemerintah bukan hanya memberikan bantuan secara tunai, tetapi juga memberikan pelatihan kerja, fasilitas kependidikan, dan juga akses kesehatan yang memadai. Setuju sih, tapi masalahnya banyak program yang gagal karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, setuju banget. Selain itu, kita juga harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan juga pembangunan program. Jangan sampai kita tidak melibatkan mereka karena hanya mereka yang tahu kebutuhan mereka itu apa. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 kan disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin. Tapi gimana cara menafsirkan pemeliharaan itu? Menurut saya, pemeliharaan itu bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi memberikan kesempatan kepada diri mereka sendiri untuk mengembangkan potensi diri. Jadi pemberdayaan itu harus meliputi bagian integral dari program-program kesejahteraan sosial tersebut. Setuju, tapi kita juga harus ingat bahwa mengurangi kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Kita bisa berkontribusi dengan cara yang sederhana. Contohnya, kita bisa menjadi relawan atau dengan memberikan donasi. Betul banget. Kita harus saling membantu dan bahu-membahu untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Saya simpulkan dari podcast kali ini, setelah pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa efektivitas program bantuan sosial atau dalam digital bansos yaitu berdampak jangka panjang serta membuat masyarakat makin bergantung secara terus-menerus. Program bantuan sosial tetap penting, tetapi harus diiringi dengan pendekatan yang untuk memberdayakan masyarakat. Nah, itu teman-teman podcast kita hari ini. Kami dari kelompok 2
undur diri dan sampai jumpa.